Para hadir, kami termasuk orang yang meyakini bahwa majelis-majelis sholawat, majelis-majelis pengajian semacam inilah termasuk dari apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, sayatikum aqwamun, akan datang kepada kalian sekelompok kaum, yatlubuna ilma, datang mencari ilmu, fa idza ra'aitumuhum, maka apabila kalian melihat mereka, faqulu lahum, ucapkanlah kepada mereka, marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang pada pengemban wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kunuhum, dan ajarilah mereka al-hadis atau kama qala. Apakah orang yang disebut pengemban wasiat Rasulullah hanya terbatas kepada mereka yang belajar, khususnya belajar agama, tafaqquh fid din di pondok-pondok pesantren, ataukah di majelis-majelis seperti taman pendidikan Al-Quran, di musholla, di madrasah diniyah? Ketika orang mencari ilmu, mendapatkan rahmat, maka jangan batasi rahmat ini. Perluaslah makna rahmat. Maka kami yakin insyaallah majelis-majelis sholawat, majelis-majelis pengajian semacam ini adalah termasuk orang yang seperti diwasiatkan Rasulullah, marhaban marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari rumah, melangkahkan kaki, niat mengaji, thalabul ilmi, bersolawat. Inilah yang menjadi titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan untuk menghormatnya. Menghormat majelis ini berarti menghormat wasiat Rasulullah. Menghormat setiap orang yang hadir ke majelis ini berarti menghormat wasiat Rasulullah. Kemudian para ulama berpendapat, jika orang yang mencari ilmu saja begitu mulia, lebih-lebih orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmunya. Itulah mengapa kemudian Jam'iyah Nahdlatul Ulama menjadi mulia, karena para pejuang yang berkhidmah kepada Jam'iyah ini adalah orang yang mengajarkan ilmunya. Orang yang tidak hanya menerima wasiat Rasulullah tetapi juga menyampaikan wasiat Rasulullah. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama lah yang mewarisi para nabi. Sedangkan nabi tidak mewarisi harta benda kepada ulama tetapi mewarisi ilmu. Inilah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu kita manfaat barakah. Di antara ilmu yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang kita rutinkan baca setiap awal majlis. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Kita tidak hanya diperintahkan untuk menghindar sesuatu, tapi bagaimana diri kita juga jangan sampai melakukan sesuatu. Jangan kemudian menyesatkan orang, tapi kita juga jangan sampai disesatkan oleh orang. Jangan menganiaya orang, tapi kita juga jangan sampai dianiaya oleh orang. Dan seterusnya. Ada dua sisi yang harus kita jaga. Potensi keburukan dari orang lain harus kita cegah. Begitu juga potensi keburukan yang muncul dari diri kita, nafsu kita sendiri, harus kita cegah. Ada orang
contoh yang lain. Ada orang sibuk mencari kesalahan orang lain, tetapi lupa bermuhasabah, mengevaluasi kesalahan dirinya sendiri. Ini tidak benar. Maka dua hal yang harus diperhatikan: lihatlah kesalahan diri dan waspada juga kesalahan orang lain. Kita mungkin sibuk bagaimana cara untuk beramal dengan amalan ijazah-ijazah doa dari para masyayikh agar bisa melunasi hutang. Tetapi kadang-kadang kita lupa bagaimana berdoa terhindar dari hutang. Potensinya dari kita. Mungkin diajari oleh para masyayikh, kalau ingin diberi kemampuan melunasi hutang, terhindar dari kefakiran, sholat duha, baca surat Al-Waqi'ah, berdoa doaul faqah yang biasa dibaca oleh Imam Ar-Rifai, wa in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'khrijhu, dan seterusnya. Tetapi ada juga bagaimana kita harus terhindar dari potensi buruk diri sendiri, suka berhutang kepada orang. Maka kita diajari, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhul wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari lemah dan pemalas. Ini penyakit. Lemah mental, malas bekerja, malas beramal saleh. Kita diajari mohon perlindungan dari al-jubn, pengecut, tidak berani bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, mencari-cari kesalahan orang lain atau lempar batu sembunyi tangan. Ini karakternya pengecut. Wal bukhul, bakhil, tidak mau berderma padahal mampu kita bersedekah, tidak mau berinfak padahal ada rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Begitu juga min walabatid dain, dari hutang yang begitu berat, wa qahrir rijal, dan tekanan orang-orang. Ini biasanya saling berkaitan. Kalau sudah banyak hutang akan ada yang menagih, ditekan. Sepeda motornya dihentikan di tengah jalan karena belum lunas hutangnya. Maka kita harus berdoa, tidak hanya kita bisa mampu membayar hutang, tapi bagaimana terhindar dari hutang. Sebenarnya sederhana. Kalau kita kembali kepada kebutuhan hidup, insya Allah selamat. Yang paling sulit adalah menuruti gaya hidup. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang lebih baik lagi, terselamatkan dari segala kesalahan, dari segala dosa, termasuk yang paling penting terhindar dari dosa besar. Di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Salah satu kedurhakaan kepada orang tua adalah membohongi orang tua demi gaya hidup, mengambil harta orang tua hanya untuk berfoya-foya dengan harta mereka. Semoga anak cucu kita selamat, dianugerahi akhlak yang mulia, menjadi orang yang husnul khatimah.